Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Meta Yustia. Bisa kalian panggil dengan nama Tia. Di sini saya sebagai konselor. Saya Ila Danulelia, bisa dipanggil email. Saya di sini sebagai klien. See you. Nama saya apa? Siapa ya? Nama saya email. Dari Surabaya. Surabaya itu luas mas. Surabaya. Pusat. TP. Enggak sih lah ya. Itu saya. Oh, Pak Jaya ya. Kita kan di situ. Banyak sering kesana. Sering di sana. Oh, oke. Selamat datang dan sebelumnya selamat datang di tempat fasilitas kami dan terima kasih karena Pak sudah berani datang ke sini. Kalau boleh tahu hasilnya karena terpaksa atau karena keinginan sendiri. Saya kesini atas keinginan saya sendiri. Saya ingin cerita. Berarti ingin sendiri mbak ya. Sangat hebat berarti. Kasih cerita ya karena udah sangat berani datang ke sini dan ingin bercerita ya. Saya merasa itu saya gagal. Saya tercipta bingung memahami diri saya sendiri gimana. Saya rasa semakin lama dunia itu berat banget. Saya paham. Saya mengerti. Itu pasti buat Anda itu tidak mudah untuk untuk tidak sampai di titik yang tidak mudah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mempertemukan pada sana. Saya di sini akan mendengarkan cerita kelas sejujurnya mungkin dan saya tidak tahu bagaimana untuk perbuatan mbak itu bersama dengan mbak bercerita, mbak bisa bercerita dengan sejujurnya dan saya akan informasi yang meskipun itu apa yang membuat mbak merasa seperti itu. Saya itu merasa gagal dalam hari ini kayak saat kuliah saya berpikir kayak gimana ya nanti ke depannya, apakah saya bisa terus dengan saya dengan keluarga dengan saya diri saya sendiri itu kayak apa ya itu saya sering merasa putus asa. Saya sering ngapain sih hidup di dunia. Saya mendengar bahwa Mbak ini mengatakan ada banyak hal yang membuat Mbak merasa tertekan dan merasa tidak cukup baik lagi. Itu adalah perasaan yang benar. Banyak orang yang merasakan seperti itu, kayak yang seperti Mbak rasakan. Dalam situasi seperti itu, di sini itu Anda tidak perlu khawatir dinilai atau disalahkan. Dalam kutip hal, saya tidak akan menyalahkan Mbak dalam posisi yang tadi yang Mbak ceritakan. Yang ceritakan itu saya tidak akan menyalahkan, tidak membenarkan yang Mbak. Kita akan mencoba untuk memahami perasaan Mbak di dalam ya, tanpa terburu-buru. Maksudnya Mbak bisa berceritanya tentang sama dengan santai, dengan nggak usah berburu-buru, nggak usah terburu-buru. Apa cerita terburu-buru ya? Mencapai apa yang Mbak inginkan. Saya itu terkadang merasa nggak ada gunanya untuk sesungguhnya itu saya bingung cerita ke siapa, saya salah cerita ke siapa, semua orang juga punya masalah. Sebenarnya kalau saya cerita itu saya malah lebih banyak orang yang saya tempat cerita itu gak punya alasan apa sih gunanya. Saya itu bisa merasakan betapa banyak pikiran Mbak untuk saat ini ya. Saya menghargai kejujuran Mbak untuk dalam cerita ke depannya dengan saya, dan saya ingin tahu bahwa dan saya ingin Mbak tahu bahwa saya menerima dengan perasaan Mbak. Saya di sini mendampingi dengan cara bercerita dan jujur dan apa ya, Mbak bisa memberikan perintah fokus pada saya. Terima kasih, rasanya kita bisa bicara seperti ini. Saya merasa senang dan saya merasa nyaman kalau Mbak tersendiri. Kadang berbicara dengan seorang yang baru kita kenal itu rasanya kayak Mbak lucu kan, kayak cerita gitu kan ya. Apa Mbak cerita di sini dan saya tidak akan mengampuni Mbak dan malah saya akan mengampuni karena Mbak berbicara Mbak datang pas demi satu lantai itu bedanya. Saya sudah merasa keinginan sekarang. Terima kasih ya sudah menerima kita di ini. Itu rasanya kayak beban lagi ya Mbak hidupnya. Nah di sini saya akan bisa mungkin membantu memahami dan memberikan beban. Kita harus berjalan bersama. yang
bisa kita lakukan dengan perasaan ini, satu langkah demi satu langkah. Saya sudah merasa sedikit lebih ringan sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Itu adalah langkah yang sangat baik ya. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan Mbak kepada saya bercerita. Saya akan menindaklanjuti agar sesuatu yang Mbak. Saya merasa lega bisa bicara seperti ini dan pada berbagi lagi. Kalau Mbak merasa nyaman dan lebih terbuka lagi dengan kadang itu berbicara dengan seseorang yang menerima tanpa menghakimi itu bisa membantu kita beban pikiran kita. Nah kita itu di dunia ini itu berjalan bersama melihat apa yang bisa kita lakukan dengan perasaan ini, satu langkah demi satu langkah kita bisa lewati bersama. Nah untuk itu saya terima kasih banyak sudah melakukan banyak hal. Jika Mbak merasa perlu untuk melanjutkan pembicaraan ini, saya buka kapanpun di sini dan kapanpun Mbak siap bercerita lagi pada saya akan siap. Saya saat ini sudah merasa sedikit lebih ringan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Saya ucapkan terima kasih lagi atas kepercayaan kepada saya. Hai Mbak, kita ketemu lagi ya. Hai. Ada masalah apa lagi nih Mbak? Kayaknya ada cerita baru lagi. Kenapa Mbak kalau kita? Saya merasa saya itu gak punya arah hidup saya itu gimana. Akhirnya itu saya ngerasa semua hal yang saya lakukan itu gak ada artinya. Wah, berarti merasa seperti kehilangan arah. Merasa bahwa semua hal yang Mbak lakuin ini tidak berarti ya, berarti sia-sia gitu ya Mbak ya? Iya benar, saya itu merasa bingung. Saya tuh gak tahu apa yang harus saya lakukan untuk hari esok itu gimana. Berarti Mbak itu jadinya itu merasa bingung dan belum tahu apa langkah demi langkah yang Mbak lakuin itu Mbak ya berarti ya? Iya, tiap hari itu saya merasa ya sama aja kayak flat aja itu hidup saya, cuma ya bangun kuliah terus pulang tidur bangun lagi ya seperti itu. Saya merasa itu gak ada perubahan, saya itu gak ada yang bisa saya capai. Berarti Mbak itu merasa kalau setiap harinya tuh kayak mengalir ya Mbak ya, kayak merasa tidak ada perubahan dalam perubahan itu kayak misalnya tidur terus makan gitu ya, kayak berarti itu kayak gitu-gitu aja tuh. Cara iki kurang boleh yang dikatakan Mbak itu. Saya itu membuat saya itu kehilangan semangat. Saya gak tahu apa yang buat saya termotivasi lagi. Berarti Mbak itu merasa kehilangan semangat dan bahkan sulit menemukan sesuatu yang bisa memotivasi diri. Iya, saya itu merasa seperti gak punya tujuan. Semua orang di sekitar saya itu punya rencana, tapi saya tuh gak punya rencana, kayak gak ada punya plan depannya gimana, saya bisa gimana. Yaudah saya cuma menjalani sesuai seperti biasanya aja. Berarti Mbak ini merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitar Mbak ini memiliki rencana dan memiliki tujuan hidup gitu. Iya, dan itu buat saya itu merasa semakin terpuruk, saya semakin overthinking lah setiap harinya. Saya ngerasa gak cukup dibandingin orang lain. Saya merasa kok saya gini ya, kok orang lain itu kayak Mbak ini beranggapan Mbak ini merasa semakin terpuruk dan merasa bahwa diri Mbak ini tidak memiliki tujuan arah hidup dan kurang memotivasi diri ya, dan tidak cukup baik bila dibandingkan dengan orang-orang yang berada di sekitar Mbak, baik itu di rumah di kampus. Nah, kalau Mbak merasa semakin terpuruk di hari ini, dan jika Mbak merasa ingin bercerita lagi di kemudian hari, bisa datang ke sini lagi. Nah, kalau Mbak merasa kebantu, kita bisa lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk mencari tahu apa yang ingin Mbak bicarakan. Mungkin bisa memotivasi diri Mbak atau menentukan jalan hidup Mbak yang tidak seperti aliran air dalam sana. terima kasih sudah membantu saya lagi. Saya merasa sedikit lebih didengarkan. Sama-sama saya di sini untuk menemani Mbak. Sama-sama saya di sini untuk menemani Mbak. Kalau misalnya Mbak ingin bercerita lagi pada saya, kembali lagi ke sini. Ingin cerita tentang apa lagi nih Mbak? Saya sebelumnya terima kasih. Sebenarnya saya itu akhir-akhirnya itu cemas, kayak merasa cemas gitu loh, terutama itu saat tugas kuliah itu. Saya itu khawatir, saya tuh gak bisa memenuhi ekspektasi saya, gak bisa memenuhi kayak tugas-tugas dengan secara maksimal. Saya takut dengan hasilnya gitu. Tugas tadi dan ekspektasi memang itu sangat membebani ya Mbak. Ada istilah ekspektasi tapi tidak sesuai dengan realita kita Mbak ya.
mungkin ini adalah hal yang wajar ketika Mbak peduli dengan apa yang Mbak kerjakan. Iya, tapi saya tuh takut gagal gitu loh. Saya tuh khawatir. Saya khawatir jika nanti itu bisa berhasil apa enggak ya. Kayak orang-orang itu, saya tuh takut kecewa dengan ekspektasi orang-orang yang sudah percaya kepada. Saya mengerti rasa takut akan kegagalan dan kekhawatiran terhadap opini orang lain memang itu sering muncul dalam situasi seperti saat ini. Namun perlu diingat bahwa kesalahan atau kegagalan adalah bagian dari proses belajarnya Mbak. Tidak ada yang sempurna. Jadinya tidak ada yang sempurna karena kita tuh benar-benar mau belajar lagi gitu. Tapi saya tuh merasa kalau saya gagal itu semua kerja keras yang saya lakukan itu akan sia-sia gitu. Anda tidak kerja keras Mbak tidak akan sia-sia karena satu atau dua kesalahan, tapi setiap langkah dan usaha yang Mbak lakukan tetap berarti dan memberikan pengalaman serta perkembangan Mbak untuk kedepannya gitu ya. Saya percaya bahwa Mbak sudah berusaha yang terbaik dan itu sangat berarti. Kadang itu saya merasa tidak cukup mampu atau saya itu apa ya, tidak sepintar orang lain. Saya itu selalu ragu-ragu melakukan apa ya, sesuatu kegiatan. Saya itu seperti kalau saya melakukan ini tuh apakah sudah. Perasaan ragu pada diri Mbak sendiri adalah hal yang wajar sebenarnya saya dirasakan banyak orang karena itu kalau kerja atau melakukan kegiatan gitu ya dan menerapkan standar tinggi mereka, tapi penting bagi Mbak untuk mengenali bahwa kemampuan dan usaha Mbak sudah berubah berbeda. Kalau gitu Mbak tidak perlu membandingkan diri Mbak dengan orang lain. Setiap orang itu memiliki apa ya istilahnya, memiliki kelebihan dan kelebihan dan kelemahan sendiri ya Mbak. Mungkin yang dikatakan Mbaknya itu benar, tapi saya itu merasa sulit untuk benar-benar yakin bahwa saya bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah itu adalah hal yang sangat wajar Mbak, karena setiap proses itu butuh waktu mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Tapi saya yakin dengan perlahan Mbak bisa menyadari kemampuan Mbak dan mengembangkan rasa kepercayaan diri Mbak. Dan situ tidak apa-apa untuk mengambil waktu dan menghargai setiap proses dan langkah tersebut. Dalam tanda kutip itu ya Mbak, menghargai setiap langkah itu bisa dalam yang hal kecil atau yang ya tahu kan dalam hal. Terima kasih ya Mbak ya, saya bisa membuat saya itu merasa lebih tenang. Sebenarnya saya terlalu keras pada diri saya sendiri. Saya merasa senang kalau Mbak udah merasa dan memberikan diri Mbak untuk kesempatan untuk lebih melakukan setiap usaha yang Mbak lakukan adalah langkah yang baik. Di situ tuh memiliki potensi dan saya yakin bahwa Mbak bisa dan mampu untuk melaluinya satu persatu. Nah, terima kasih sudah berbagi perasaan. Membutuhkan dukungan lebih lanjut bisa datang ke tempat saya untuk melanjutkan sesi berceritanya lagi ya Mbak ya. Terima kasih, saya sudah merasa lebih yakin. Sekian Di video kami mohon maaf bila ada salah kata.